Oke, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa kalau ulasan kinerja tahunan itu kok lebih banyak makan waktu dan energi ya daripada kasih manfaat yang beneran gitu? Kayaknya banyak yang ngerasain ini. Bayangin aja, di Adobe nih, proses kayak gini dulu itu bisa makan 80.000 jam kerja manajer tiap tahun. Itu kan setara hampir 40 karyawan penuh waktu loh. Belum lagi kita bicara soal dampaknya ke moral, terus tingkat karyawan yang resign gitu, apalagi pasca ulasan. Nah, kali ini kita mau coba kupas tuntas satu cerita menarik nih dari bab 16 buku Measure What Matters. Jadi ini soal gimana Adobe memutuskan buat ya mendobrak tradisi ulasan tahunan yang kaku itu. Betul sekali. Sumber kita kali ini memang studi kasus Adobe yang cukup revolusioner ya pada masanya. Mereka menunjukkan gimana cara mengganti sistem lama itu dengan pendekatan yang lebih fokus ke percakapan, ke umpan balik yang terus-menerus. Namanya check-in. Dan ini penting. Ini bukan cuma ganti prosedur aja loh, tapi ini upaya mereka untuk menyelaraskan lagi manajemen kinerja sama nilai-nilai inti perusahaan. Tulus, luar biasa, inovatif, dan terlibat. Sesuatu yang sering kali jadi pajangan, tapi ini coba dihidupkan. Menarik banget itu, gimana nilai inti jadi pendorongnya ya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi masalah awalnya kan jelas ya, selain 80.000 jam manajer yang kebuang itu, dampak ke orang-orangnya gimana? Ya, itu terasa banget. Moral karyawan itu turun, dan selalu ada polanya. Setiap Februari, pas habis musim ulasan, itu angka pengunduran diri sukarela itu melonjak. Ini kan sinyal kuat ya, kalau prosesnya itu nggak efektif, tapi malah, ya bisa dibilang kontraproduktif. Sistem yang kaku, terasa menghakimi, ini kan jelas nggak nyambung sama nilai tulus dan terlibat yang mereka anut. Oke, terus gimana ceritanya perubahan ini bisa mulai? Biasanya kan butuh pemicu yang cukup kuat ya. Pemicunya ini agak unik, sedikit nggak terduga malah. Jadi, tahun 2012, ada eksekutif Adobe, namanya Donna Morris, pas lagi di India, dia keceplosan gitu ngomong ke reporter, dia bilang Adobe mau hapus ulasan tahunan sama stack ranking. Itu loh, pemeringkatan paksa. Padahal waktu itu, keputusan final di internalnya tuh belum benar-benar bulat. Nah, justru itu, komentar itu malah memicu percakapan besar di internal. Donna Morris lalu mendorong ide itu lebih kuat lagi, dan diskusinya langsung meledak di intranet perusahaan. Jadi karyawan tuh ikut urun rembuk, mikirin alternatifnya gimana. Ini kan nunjukin keterlibatan yang sejalan banget sama nilai perusahaan yang tadi disebut. Oke, dari situlah ya lahir sistem check-in ini. Apa sih yang bikin dia beda banget secara mendasar sama yang lama? Check-in itu intinya sistem manajemen kinerja yang berkelanjutan. Kata kuncinya, ringan, fleksibel, transparan, minim banget struktur formal atau birokrasi. Nggak ada lagi tuh formulir tebal-tebal atau ritual tahunan yang bikin deg-degan. Fokusnya ada 3. Pertama, sasaran dan ekspektasi. Ini kayak OKR versi Adobe gitu, ditetapin per kuartal. Kedua, umpan balik atau feedback. Nah, ini yang dikasih secara reguler sepanjang tahun. Ketiga, diskusi soal pengembangan karir dan pertumbuhan. Ini juga jalan terus. Saya suka tuh ide umpan balik reguler. Tapi, ada yang menarik lagi katanya. Percakapan check-in ini bisa dimulai sama karyawan sendiri ya. Ini kan kayak membalik dinamika biasa ya. Terus gimana soal isu sensitif kayak kompensasi? Betul. Itu poin penting. Karyawan diberdayakan buat jadwalin check-in, jadi mereka punya kendali lebih buat diskusiin perkembangan mereka sendiri. Ini penting banget buat rasa kepemilikan. Dan soal kompensasi, check-in ini sengaja dipisahkan dari keputusan gaji atau bonus. Penghapusan stack ranking itu juga krusial. Gantinya ada sesi terpisah namanya rewards check-in setahun sekali. Di situ, manajer punya fleksibilitas buat alokasiin anggaran kompensasi berdasarkan banyak faktor ya, kinerja, dampak ke bisnis, kelangkaan skill, kondisi pasar. Bukan cuma berdasarkan peringkat formal yang kaku. Kedengarannya bagus ya, tapi kan menerapkan sistem baru ke seluruh perusahaan segede Adobe pasti nggak gampang. Ada nggak sih resistensi misalnya dari manajer yang udah nyaman sama cara lama? Tentu, tantangan pasti ada. Makanya implementasinya itu bertahap dan didukung penuh banget dari atas. Dimulai dengan pelatihan intensif lewat web buat pimpinan, manajer, sampai semua karyawan. Partisipasinya tinggi loh, sampai 90%. Mereka juga bikin semacam pusat sumber daya online, Employee Resource Center. Isinya ada panduan, template, video,
Tujuannya buat bantu bangun skill dialog dan kasih atau terima umpan balik yang efektif. Kuncinya itu di pembekalan orangnya, bukan cuma ngasih aturan baru. Oh, jadi investasi di pelatihan skill komunikasi itu penting banget ya, bukan cuma jelasin sistem barunya aja. Terus hasilnya gimana? Pertaruhan besar Adobe ini kebayar nggak? Hasilnya signifikan dan kelihatan cukup cepat. Sejak check-in diterapkan di musim gugur 2012 itu, angka pengunduran diri sukarela turun drastis. Tapi yang mungkin lebih penting, proses manajemen kinerja mereka sekarang jadi terasa lebih Adobe gitu. Lebih nyambung sama nilai-nilai mereka. Umpan balik jadi lebih sering, lebih spesifik, dan dua arah. Prakteknya bisa mingguan, minimal ya tiap 6 minggu lah. Wah, ini pasti mengubah atmosfer kerja banget ya. Rekan kerja jadi nggak lagi dilihat sebagai saingan buat ngejar peringkat, tapi lebih kayak kolaborator gitu ya. Fokusnya geser dari cuma nilai masa lalu, jadi ikut ngebentuk masa depan. Persis, dari yang sifatnya cuma lagging indicator, menilai yang udah lewat, jadi leading indicator, membantu membentuk kinerja ke depan. Nah, menurut Donna Morris, ada 3 kunci suksesnya nih. Pertama, dukungan penuh dari pimpinan puncak. Kedua, kejelasan tujuan perusahaan, dan gimana peran tiap individu nyambung ke sana. Ini lewat sasaran and expectation atau OKR tadi. Ketiga, yaitu tadi, investasi serius buat pelatihan dialog dan umpan balik. Jadi pelajaran penting dari Adobe ini bukan cuma soal hapus aja ulasan tahunan, tapi lebih ke keberanian buat nyelarasin proses inti AR dengan nilai fundamental perusahaan secara otentik gitu ya. Mengganti ritual tahunan dengan dialog berkelanjutan yang jadi milik bersama. Ya, dan juga soal keberanian memisahkan percakapan tentang pengembangan diri dengan percakapan soal uang, supaya orang lebih jujur dan terbuka. Hasilnya kan jelas. Resign turun, keterlibatan naik, manajer juga merasa lebih diberdayakan. Ini bukti nyata kalau memikirkan ulang proses fundamental, itu bisa bawa dampak positif yang besar. Mungkin ini bisa jadi percikan ide ya buat lingkungan kerja Anda di luar sana. Ini jadi menyisakan satu pertanyaan menarik ya untuk kita renungkan bersama. Adobe kan mengganti sistem pemeringkatan formal dengan kerangka percakapan dan penilaian manajerial yang lebih fleksibel. Nah, seberapa jauh sih sebenarnya kita bisa mengurangi struktur formal dalam evaluasi kinerja kalau memang dialog yang jujur dan ekspektasi yang jelas itu udah bisa dibangun secara konsisten? Pertanyaan yang bagus banget itu. Sesuatu untuk jadi bahan pemikiran Anda selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.